Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita kembali berjumpa dalam kajian hadis Sahih Bukhari ya. Masuk di hadis yang ke-6 yaitu berkenaan dengan kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Bentar. Hadis ke-6. Ya, kalau untuk latihan baca ini bisa kita tampilkan yang tanpa harokat ya. Bisa di internet. Ya, jadi di sini bisa ya kalau untuk berlatih untuk yang gundul ya, yang tidak berharokat. Ya, di sini ada kitab online ya. Kitab Syamila yang online. Biasanya ada ya di sini kan ada keterangan taskil ya. Jadi kalau mau diharokati ya tinggal ditekan ini yang berharokat. Kalau mau digunduli ya tekan gini. Ya, Bismillah. Siapa yang mau baca? Nah, yang siap baca silakan. Pak Soekardi, Pak. Mangga oke. Mengapa? Kirang ageng Ustaz. Irang Ageng. Ora. Nah, nganggo ieu. Nah, Ya, tas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana abadana. kan Qala di file kan. abdanu ya. Hadasana abdanu qala ahbarona ab Abdullahi Abdullah. Abdullahi qala ahbarona Yunus ya. Yunus Yunus. Yunusu an Zahiri Ini Zuhri. al-Zuhri Hmm. hadasana bisa bisyaribni Ishrubnu. Muhammad bisub bisurubni Ishrubnu. bisurubnu surubnu Muhammadan Muhammadin. Muhammadin qala ahbarana Abdullah qala Allah. ahbarana Yunus wa wa ma wa ma'marun Muhammadun. wa ma'marun anil Zuhri nahwahu Hmm. qala ahbarani abi Ubaidullah. Ubaidullah ibnu Abdullahi ani bani Abbasin qala kana Rasulullahi az azud azud Ajwada. dan aju ajuwadan nasi wa kana ajuwadama ya Ajwadu. Yang keduanya ajuwa Ajwadu. oh ya ajuwadu wa kana ajuwadu simkana ya Ustaz
wa kana ajwadu Ya, ma Mayakun. ma yu- yu- yakunu bi Ramadhani Ramadana. Ramadhana fi Ramadhana khina yalqahu Hmm. Jibrila. Jibrilu. Oh, Jibrilu dia Pak. Oh iya yang ini ya. Ain. Oh, iya. Jibrilu wa kana yulqahu Yalqahu. yalqahu fi kulli lailatam Lailatin. lailatin mir Ramadhani. Ramadan itu kan Ismul Adil Sorry, Pak. Jadi Oh, dia nunnya dengan Ramadhana kata. ya. Hmm. Jadi Ramadan. Nun kan. Min Ramadhana fida fida Apa itu, rosa Pak? fi kok ini Ayo alif dari su yo dari su film mudare darosan fida dari su mudarosatan. fida rosa Ayo dari suhu. fi ya dura bi yudora si hu Quran 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 Berana. Quran Aku fala fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada Ajwadu. ajwadu bil khairi minal raih minal raih Rih, rih, rih. Angin. minal rihil mursalati ya Ya, salah. gitu ya. Nah, ini kalau melihat sekarang tinggal ditekan aja. Muncul. Ya, jadi qala mu'alif al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadatsana Abdan telah menceritakan kepada kami ya Abdan. Abdan itu namanya Abdullah ya bin Usman Al-Marwazi. Qala ahbarona Abdullah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, maksudnya Abdullah ibnul Mubarak, ya Abdullah ibnul Mubarak. Qala akhbarona Yunus, ya, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus ani Zuhri dari Az-Zuhri ya, Syihabuddin Az-Zuhri. Nah, itu di situ ada huruf H ya. H itu maknanya tahwil. Ya, jadi maksudnya beralih ya, beralih sanad. Ya, ada pengalihan sanad. Jadi tadi disebutkan satu sanad ya, lalu ketika ada huruf H itu dengan sanad yang lain ya, tapi nanti nyambung. Ya, tapi sanadnya nanti nyambung walaupun awalnya itu ada yang berbeda perawinya ya. Hadatsana Bishr bin Muhammad. Ya, jadi Imam Bukhari menerima kalau yang tadi dari Abdan, yang kedua ini dari Bishr bin Muhammad. Qala ahbarona Abdullah. Nah, ini kan sama. Ya, Abdullah bin Mubarak juga ya. Jadi kalau tadi Abdan, sekarang Bishr bin Muhammad sama-sama meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak. Qala ahbarona Yunus wa Ma'marun. Ya, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus dan Ma'mar. Nah, kalau yang tadi itu hanya Yunus saja ya. Kalau di sini Yunus dan Ma'mar ya. Nah, jadi ini kan kalau siapa Abdan meriwayatkan ya dari Abdullah Ibnu Mubarak ya dengan sanad ya hanya menerima dari Yunus saja ya Abdullah bin Mubarak. Ya, sedangkan kalau Bishr bin Muhammad meriwayatkan dari Abdul bin Mubarak itu dari dua ya dari Yunus dan Ma'mar ya secara bersamaan ya. Dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari eh, kalau dari Yunus itu secara lafadz ya kalau dari Yunus secara lafadznya ya meriwayatkan secara lafadz
Sedangkan kalau dari Ma'mar yaitu secara makna ya, bil makna ya, an Ma'mar dari Ma'mar. Ya, ini Zuhri nahwahu ya, yang semisalnya. Qala barona, nah ini kan sampai di Az-Zuhri ya, sama-sama sampai di Az-Zuhri dengan sanad yang pertama tadi. Dia mengatakan telah mengabarkan kepadaku. Ya, biasanya kalau menggunakan aku ya itu dia sendiri beriwayatkannya. Kalau Abarona itu bersama-sama. Ubaidullah ibnu Abdillah. Ya, Ubaidullah ibnu Abdillah itu ibnu Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Ya, ibnu Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Itu Ubaidullah bin Abdullah. Ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, kana Rasulullah SAW ajwadan nasi. Kadang Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya, ajwadanya di sini dia khobar kana ya, isim kananya kan Rasul. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril. Ya, dan nah di sini yang masyhur yang populer ya redaksi ajwadu itu dengan marfu ya dengan doma. Ya, yang paling populer masyhur ya seperti dikatakan oleh Imam Nawawi ya warrafu masyhurun wa nasbu jaizun. Ya, yang masyhurnya itu dengan marfu dengan rofa yaitu ajwadu. Ya, tapi dengan mansub itu boleh ya, karena ada sebagian periwayatan dengan mansub. Ya, lalu para ulama nahu ya, itu Ibnu Malik di antaranya memberikan beberapa wajhun ya, beberapa bentuk pengiroban ya. Jadi kalau dibaca marfu itu jadi apa gitu ya. Kalau dibaca mansub jadi apa? Ya. Nah, Ibnu Malik itu mengemukakan marfu itu ada 3 bentuk pengiroban. Salah satu auju, ya. Sedangkan kalau dibaca mansub ada 2 wajah, ya. Ada 2 bentuk pengiroban. Ya, nah, di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Kalau marfu itu dia bisa menjadi isim kana ya, karena jelas ini yang paling jelas ya, karena kan di situ ada kana, lalu adu-adunya isimnya, ya adu-adunya isimnya ya, maknya itu ma masdariyah ya, ma masdariyah. Jadi ma yang bisa berubah ya dengan fiilnya itu ke bentuk masdar. Ya, jadi sama dengan misalnya karena ajwadu ma yakunu karena ajwadu kaunihi. Ini ma-nya masdariyah. Ya, lalu fi Ramadananya ini khobarnya ya, khobar kananya berupa jar majrur. Ya itu yang paling jelas ya sebetulnya pengirobannya. Walaupun ada bentuk-bentuk pengiroban yang lain. Kalau dibaca mansub ajwada itu berarti ya khobar kana ya, sim kananya berarti domir ya. Itu tapi yang paling masyhur adalah dengan domah dengan marfu. Ya, jadi maknanya wa kana ajwadu ma yakun. Apa yang paling dermawannya ya. Ajwadu ma yakun itu berarti paling dermawan. Ya, paling dermawannya itu sangat-sangat dermawannya itu fi Ramadan pada waktu Ramadan. Ya, hina yalqahu Jibrilu ketika
malaikat Jibril menemui beliau ya Rasulullah. Wa kana yalqahu dan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam menemui beliau fi kulli lailatin min Ramadan. Pada setiap malam dari Ramadan. Fayudarisuhul Qur'ana, maka ya dia memudarosa. Ya memudarosa itu kan berarti saling belajar ya, atau bisa juga maknanya Rasulullah itu menyetorkan ya atau membacakan ya di hadapan malaikat Jibril ya. Dalam redaksi lain itu yu'ariduhu ya, menyetorkan ya, memperdengarkan bacaan Al-Quran. Fala Rasulullah SAW, maka ya Rasulullah ya fa-nya ini sababiyah ya, disababiyah ya, disebabkan itu ya, maka Rasulullah itu benar-benar, nah, la-nya di sini taukid ya, la-nya di sini taukid, benar-benar Rasulullah SAW itu ajwadu bil khair ya, lebih dermawan ya dengan kebaikan ya, minari ilmu salati, dari angin yang berembus, dari angin yang dihembuskan, mursalah. Dia isi maf'ul ya, mursalah, dari arsala yursilu irsalan, mursilun mursalun. Ya, ya. Jadi sebelum kita membahas kandungan ya dari hadis ini, kita lihat apa namanya, kaitannya ya, ta'aluk ya, kaitan antara hadis ini ya. Jadi kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam kitab Badil Wahyi ya, permulaan wahyu. Jadi apa hubungannya dengan wahyu? Ya tentu ada hubungannya ya. Di mana di sini dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril ya. Nah, tentu kan sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, wahyu itu diturunkan ya melalui malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada isyarat di sini bahwa yang pertama kali ya, atau pertama kali turun wahyu itu adalah di bulan Ramadan. Makanya di sini disebut di bulan Ramadan ya. Yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi di situ ada isyarat ya, pertama kali turunnya itu di bulan Ramadan. Ya. Jadi itu kaitannya ya dengan kitab ya, atau dengan bab ya, dimuatnya hadis ini. Ya, nah kemudian di sini dikatakan dalam matan hadisnya, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Ya, ajwa dan nas. Ya, ajwada berarti dari kata jud ya, al-judu. Al-judu itu kedermawanan. Kedermawanan yaitu didefinisikan ya, umayan bagi ya, liman yang bagi. Oleh Ibnu Hajar ya di Fathul Bari mendefinisikan al-judu, kedermawanan itu yaitu umayan bagi, iliman yang bagi, yaitu memberikan sesuatu yang layak ya kepada orang yang layak. Ya, memberikan sesuatu yang layak kepada orang yang layak. Yaitu umayan bagi, liman yang bagi. Ya tentu kita sudah paham ya, yang namanya dermawan itu ya orang yang suka memberi ya, suka membantu orang begitu ya. Nah, di sini apa namanya, Rasulullah SAW memberikan contoh ya, bahwa beliau itu adalah orang yang paling dermawan. Dalam hadis lain itu kan banyak ya disebutkan bagaimana contoh kedermawanan Rasulullah SAW.
Ya, misalnya dalam eh, hadis riwayat Imam Ahmad, ya Rasulullah SAW itu la yus'alu syai'an illa atahu. Ya, tidak diminta oleh orang ya sesuatu pun ya kecuali beliau memberikan. Jadi orang meminta apapun ya Rasulullah SAW itu suka memberinya. Walaupun tentu Rasul melihat ya apa kemaslahatan dari pemberian yang diberikan itu. Ya, jadi tidak hanya memberi tapi juga sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh yang minta tersebut gitu ya. Kalau itu misalnya kalau ada orang yang dia masih memiliki fisik yang kuat, ya mampu bekerja ya, dia minta-minta yaitu diantaranya pernah ya minta kepada Rasulullah, tapi oleh Rasul itu hanya diberi kampak ya supaya dia menggunakan kampak itu untuk bekerja mencari kayu bakar ya lalu dijual ke pasar. Ya, jadi tentu Rasulullah itu dermawanannya tidak berdampak negatif ya. Ya, karena bisa jadi kalau kita hanya selalu memberi ya itu membuat orang itu ketergantungan, menjadi malas ya, tidak mau bekerja ya itu tidak baik ya dampaknya. Itu makanya pemberian yang paling bagus, yang paling terbaik ya adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi dalam memberi pun kita harus melihat ya kepada orang yang diberinya mana yang lebih layak untuk diberi gitu ya sehingga dia harus tepat sasaran jangan salah sasaran ya kenapa karena beda pahalanya beda orang yang sangat membutuhkan ya ketika kita beri ya itu luar biasa pahalanya daripada kita memberi kepada orang yang tidak terlalu membutuhkan ya itu beda pahalanya makanya kan dalam Al-Quran disebutkan ya la yastawi man anfaqa apa min qablil fathi ya wa qatal. Jadi tidak sama orang yang berinfak pada waktu sebelum Fatu Mekah ya dan berperang ya daripada setelah Fatu Mekah. Tidak sama. Artinya apa? Pahalanya tidak sama. Ya, pahalanya tidak sama dan derajatnya dan berbeda gitu ya. Kenapa? Karena ketika sebelum Fatu Makkah, orang-orang itu sangat membutuhkan sekali kepada infak kepada harta ya karena kondisi mereka masih kesulitan ya dalam apa sebelum Fatu Makkah itu masih kekurangan harta, kekurangan dana ya kan? Ya bahkan mereka sering kelaparan gitu. Ya misalnya ya dalam pengerjaan menggali parit ya di Perang Hondak ya sebelum apa persiapan untuk Perang Hondak itu eh, dengan persediaan makanan yang sangat terbatas. Setiap orang tuh hanya mendapatkan jatah satu butir kurma ya satu hari itu untuk satu hari ya sehingga ya hanya di apa namanya isap-isap saja begitu ya oleh mereka itu. Jadi sangat kesulitan sekali ya. Dan di dalam kondisi yang sulit itu ya terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal keajaiban ya. Maka di situ ada mujizat-mujizat ya seperti ketika apa namanya ada yang membawakan kurma ya satu apa namanya satu ciduk ya atau apa namanya ya, dengan dibawa satu apa dua dengan dua tangan ya ukuran dua telapak tangan ya kurma itu dibawa oleh seseorang berikan pada Rasulullah. Nah ternyata kan kemudian menjadi banyak ya itu diambil oleh sahabat tuh tidak habis-habis gitu ya sebagai bentuk kemujizatan ya pernah juga ada yang
mengajak Rasul ke rumah ya, tapi hanya ya paling beberapa orang gitu, hanya pilihan gitu sahabat yang dibawa oleh Rasul diajak ke rumahnya itu karena memang jamuannya sedikit, jamuannya sedikit. Tapi ternyata Rasulullah itu memanggil semua sahabat sekitar 1.000 orang gitu. Dalam masa apa persiapan perang Ahzab, ya, perang Khandaq itu. Nah, itu kan pemilik rumahnya kaget gitu ya, karena kan bersediaannya jamuannya sedikit, hanya cukup untuk beberapa orang, tapi dipanggil ini semua sekitar 1.000 orang. Ya, nah ternyata ketika diambil makanan itu di tempatnya ya, tempat apa pancinya gitu. Ketika diambil itu ternyata nggak habis makanannya dan cukup ya untuk 1.000 orang itu kan diantaranya kemujizatan. Ya, jadi itu adalah ketika beliau dan para sahabat mengalami masa-masa yang sangat sulit, ya artinya sangat sangat membutuhkan. Ketika ada orang berinfak ketika itu lebih besar pahalanya. Ya, lebih besar pahalanya itu. Nah, makanya jangankan memberi ya, jangankan bersedekah. Ya, membantu orang yang sangat membutuhkan itu. Ya, kalaupun dia hanya meminjamkan saja, tidak memberi gitu ya, meminjamkan itu pahalanya juga luar biasa. Ya, sampai dinisbatkan kepada Allah langsung ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Ya, siapa orang yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, itu sampai dinisbatkannya kepada Allah. Maksudnya adalah memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Ya, jadi ketika ada orang itu sangat membutuhkan bantuan, pertolongan kita, lalu jangankan kita memberi, meminjamkan saja, itu pahalanya luar biasa. Makanya kan ayatnya itu mandalati yuqrilul Qur'an fayudhaifahu lahu adafan katsir. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan lipat gandaan yang banyak. Ya, itu meminjamkan apalagi mensedekahkan. Ya, apalagi memberikan tentu akan lebih besar lagi pahalanya. Ya. Dan itu tidak dilihat besar kecilnya ya jumlah yang diberikan. Jadi walaupun yang diberikan itu kecil tapi tepat sasaran, makanya kita menyalurkan sodako, menyalurkan infak itu harus tepat sasaran ya, jangan asal-asalan supaya tadi pahalanya yang kita dapatkan itu lebih besar. Ya, walaupun misalnya jumlahnya kecil ya, tapi orang itu sangat membutuhkan sesuai dengan kebutuhan dia, yaitu pahalanya akan luar biasa. Misalnya kita hanya memberikan 1 gelas air ya, minum kepada orang yang sangat kehausan, ya orang yang kelelahan, misalnya dia sangat haus, lalu kita beri minum, ya itu pahalanya luar biasa. Dibanding dengan misalnya kita memberi air minum kepada orang yang sebenarnya tidak haus, ya begitu. Nah, jadi Rasulullah itu juga tentu pemberian beliau ya tepat sasaran ya sesuai ya dengan yang dibutuhkan oleh orang, bahkan pemberiannya itu bisa membantu orang ya dari kesulitan ya dan tentu menjadikan masyarakat itu menjadi tidak ada masalah ya dengan ekonominya itu ya menjadi makmur sejahtera begitu dan tentu kan bukan hanya adanya materi ya atau banyaknya materi ya tapi yang lebih kuat ya penopang dari itu semua adalah mentalnya. Ya, jadi bukan hanya secara
materinya yang diberi ya atau diperbanyak ya, tetapi yang diperkuat itu mental. Ya, sehingga orang ya makanya tumbuhlah mental pemberi gitu ya, bukan mental peminta. Mental pemberi. Ya, jadi semiskin-miskinnya sahabat itu mereka bahkan punya wakaf, ya berwakaf. Ya, jadi kalau melihat kepada dirinya sebetulnya mereka membutuhkan gitu ya, tetapi lebih memprioritaskan orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan itsar ya, itu di dalam surat Al-Hasyr ya, ayat ke berapa itu? 19 ya kalau nggak salah. Itu kan waladina apa? Tabawa udar wal iman min qablihim yuhibuna man hajaru ilaihim, ya yuhibuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jadi mereka lebih mendahulukan ya memprioritaskan isar padahal mereka sendiri sedang dalam kesulitan. Ya, begitu. Jadi sebetulnya mereka tidak bukan berarti tidak bisa kaya, bisa aja ya, tetapi justru kekayaan yang mereka dapatkan itu diberikan, ya bahkan diwakafkan ya. Kan para sahabat itu misalnya ada yang mendapat bagian ya ghanimah misalnya mendapatkan tanah ya seluas sekian, ya itu tidak ditabung untuk pribadi, ya justru banyaknya diwakafkan. Ya, walaupun mereka secara kehidupan sehari-hari itu kekurangan, seperti Ali bin Abi Thalib misalnya. Ya, beliau kan ya bisa dikatakan miskin ya, jadi kekurangan ya dalam kehidupannya itu. Tapi ketika dia mendapatkan bagian tanah ya dari hasil perang itu oleh Ali bin Abi Thalib diwakafkan. Ya, itu dan tentu inilah ya mental ya bagaimana mental para sahabat itu dibentuk dan Rasulullah SAW sendiri sudah memberikan contoh, memberikan keteladanan ya kepada para sahabat dan kepada kita semua ya, sebagai umatnya. Di dalam hadis lain juga disebutkan masuk ila Rasulullah SAW sayan faqala la. Tidaklah Rasulullah itu diminta sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Itu diantara bentuk kedermawanan. Ya, nah tentu hadis ini juga mendorong untuk dermawan itu di setiap waktu. Ya, nah lebih diutamakan lagi pada saat bulan Ramadan. Ya, karena ternyata ya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada waktu-waktu yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kedermawanannya setiap waktu gitu ya, bukan hanya Ramadan saja, tapi Ramadan lebih dermawan lagi. Kenapa ya? Karena di Ramadan itu adalah musim kebaikan. Ya, waktu yang istimewa yang bisa dilipat gandakan pahalanya ya sehingga kedermawannya dilebihkan ya ditingkatkan lagi pada saat bulan Ramadan. Ya, dan juga itu eh, apa untuk mencontoh sunatullah juga ya. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan lebih kepada hamba-hambanya. Ya, memberikan karunia yang lebih di bulan Ramadan. Ya, makanya Ramadan Mubarak, ya, Ramadan yang penuh dengan berkah. Ya, artinya di situ ada pemberian-pemberian Allah, anugerah-anugerah Allah yang lebih diberikan kepada hambanya, baik secara materi ya, ataupun yang lebih penting tentu adalah pahala ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak diberikan lagi ya. Jadi sebagaimana Allah lebih dermawan ya atau banyak ya, pemberiannya di bulan Ramadan, maka kita sebagai hambanya ya dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan itu lebih dermawan di bulan Ramadan. Ya, lebih dermawan di bulan Ramadan.
Nah, ya itu di bulan Ramadan juga ketika di sini ada kata hina ya, ketika Jibril, malaikat Jibril alaihissalam menemui beliau. Ya, nah di sini juga ada pelajaran ya, petunjuk agar memperbanyak ya, ini di antara faedahnya, di antara faedah hadis itu memperbanyak untuk ziarah ya kepada orang-orang soleh ya kepada orang-orang yang berilmu ya. Di sini dikatakan ya oleh Ibnu Hajar adalah di antara atau oleh Imam Nawawi mengutip dari Imam Nawawi. Jadi ada beberapa faidah dalam hadis ini. Yang pertama tadi al-hatsu alal jud fi kulli waqtin ya mendorong untuk dermawan di setiap waktu ya wa min ziyadat fi Ramadan. Nah, di antaranya adalah menambah kedermawanan itu di bulan Ramadan wa indal istima bi ahli sholat dan ketika berkumpul dengan orang-orang soleh itu lebih dermawan lagi. Ya kita berarti kan kita memberi bantuan, ya, memberi kepada orang, ya walaupun siapapun gitu ya orangnya itu yang membutuhkan. Tapi kalau orangnya soleh, orangnya bertakwa, ya itu lebih bagus lagi. Makanya kita lebih mengutamakan ya pemberian kita itu ya kepada orang-orang yang soleh. Ya walaupun tentu juga kepada yang tidak soleh pun ya kita berikan ya semoga itu juga sebagai bagian dari dakwah. Ya dengan diberi bantuannya itu mudah-mudahan mereka jadi soleh ya yang tadinya tidak soleh. Ya, wa fihi ziyaratu sulahai wa ahlil khair. Nah, itu ya. Yang berikutnya adalah ada dorongan untuk ziarah, ya, mengunjungi orang-orang soleh ya dan ahli kebaikan. Ya, karena di sini malaikat Jibril menemui Rasul SAW. Ya, jadi artinya di situ ada ziarah. Ya, ada ziarah. Ya, maka ini juga harus menjadi tradisi yang baik ya, bagaimana saling mengunjungi orang-orang soleh itu. Dan eh, di situ juga ketika banyak bertemu orang ya lalu kita tahu ya permasalahan dia, apa yang dia butuhkan sehingga kita bisa membantu. Nah, disitulah kedermawanan. Ya, kalau kita tidak mengunjungi ya atau mengamati ya kondisi orang-orang ya, orang-orang soleh atau saudara-saudara kita, ya bagaimana kita bisa tahu ya kondisinya? Kalau tidak tahu kondisinya, bagaimana kita bisa membantu gitu kan? Karena kalau tidak mengamati ataupun berkunjung, misalnya, itu kita tidak tahu apa yang dia butuhkan. Ya, sehingga kan karena kita tidak tahu apa yang dibutuhkan orang, ya kita jadi tidak membantu kan gitu ya. Akhirnya kita tidak mendapatkan sifat kedermawanan itu. Nah, inilah kaitannya. Ya, jadi banyak apa namanya mengamati ya mengunjungi orang-orang ya bahkan juga kalau di masyarakat sekitar ya kita harus terjun di masyarakat harus berinteraksi dengan mereka ya sehingga mengetahui karena kan kalau kalau tanpa ada interaksi kita nggak tahu yang dibutuhkan orang itu apa ya ketika kita berinteraksi dengan mereka ya ternyata mereka membutuhkan ini itu dan sebagainya kita membantu sesuai dengan kemampuan kita nah itulah kedermawanan. Jadi untuk melakukan suatu kedermawanan, suatu sifat yang mulia, ya, ya itu kan harus ada wasilah gitu, ada wasilah usaha untuk bisa sampai ke sana, ya. Makanya Rasulullah itu sangat telaten ya istilahnya di dalam memperhatikan para sahabatnya, sangat telaten sekali. Ya bahkan setelah selesai sholat itu kan beliau suka membalik badannya melihat kepada para jamaah itu menjadi sunnah ya seperti itu Rasulullah SAW itu
ya jadi melihat ya sambil melihat kondisi mereka ya, siapa yang hadir nanti ketika ada yang tidak hadir kan ditanyakan ya ternyata misalnya sakit dikunjungi begitu. Rasul itu sangat sangat telaten di dalam memperhatikan para sahabat itu sehingga itulah pendidikan Rasulullah itu menjadi sangat eh, kuat sekali dampaknya ya. Jadi mendidik para sahabat itu sehingga menjadi lahir orang-orang yang hebat. Itu karena mereka mendapat sentuhan pendidikan Rasulullah SAW. Dan bahkan Rasulullah juga mengetahui eh, ke apa keahlian ya para sahabat, keistimewaannya masing-masing gitu ya. Itu menunjukkan Rasulullah itu sangat memperhatikan, ya sangat memperhatikan ya para sahabatnya siapa yang lebih ahli di bidang ini, lebih ahli di bidang ini gitu kan. Rasulullah itu tahu, makanya banyak ya hadis-hadis yang menyebutkan ya keutamaan para sahabat itu. Kan dengan gelar-gelar ya Siddiq, misalnya Umar Al-Faruq, ya Abu Ubaidah misalnya bin Al-Jarrah dia Aminu Hadil Ummah ya, orang paling amanah ya, begitu. Jadi itulah Rasulullah SAW ya memberikan contoh ya teladan kepada kita semuanya. Ya, nah kemudian juga tadi Rasul lebih dermawan di bulan Ramadan ya. Kaitannya juga di sini dengan memudarasah Al-Quran. Ya, mengkaji atau banyak membaca bisa juga menghafal ya. Jadi ini lebih umum ya. Jadi mudarasah Al-Quran ini bisa dengan membaca, menghafal, mengkaji isinya. Mudarasah ini umum. Ya, nah artinya kan menjadi sahabat Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, seringnya orang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendorong orang itu jadi dermawan. Ya, kalau kita ya sering berinteraksi dengan Al-Quran, lalu tidak menjadikan kita itu dermawan, memberikan dermawan itu kan adalah cerminan dari rohmah ya, dari kasih sayang. Ketika kita berkasih sayang, peduli kepada orang lain, ya lalu membantu. Ya, maka ketika ada orang ngaji ya, tetapi tidak melahirkan sifat rahmah kepada orang, ya justru cenderungnya malah ingin memusuhi orang lain itu, apa namanya, memponis orang ya sesat gitu dan sebagainya, ahli bid'ah dan sebagainya. Ya, berarti ini kan ada yang salah dari ngajinya. Dari interaksi dia dengan Al-Quran ini berarti ada yang salah. Ya, karena di sini dalam hadis ini jelas. Ya, ternyata kedermawanan itu ya lahir karena berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, melahirkan sifat rahmah. Ya, jadi ketika melihat orang lain itu keliru atau mereka belum tahu ya sebetulnya. Banyaknya kan karena belum tahu, belum ngerti. Ya, maka lahirlah sifat kasih sayang kita kepada mereka, tentu juga dengan cara yang lemah lembut ya kepada orang-orang yang belum tahu itu ya kita ingin memberitahu mereka ya agar terhindar ya agar menjauhi eh, apa kekeliruan-kekeliruan atau bahkan kesesatan-kesesatan bukan dengan cara memvonis bukan dengan cara yang kasar ya atau bahkan dengan cara menjauhi ya jadi dihajar gitu ya dijauhi ya itu kan keliru ya justru rahmah ya sifat rahmah itu harus melahirkan dakwah kita justru berdakwah yang namanya berdakwah itu kan harus dengan pendekatan ya bukan dengan cara yang kasar makanya Rasulullah SAW sendiri ya di dalam Al-Quran itu kan jelas fabima rahmati minallahi lintalahum
karena rahmat Allah lah engkau itu berbuat lemah lembut ya kepada mereka. Walau kunta faddzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalaulah kamu itu kasar, keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Ya, itu kan seperti itu harusnya. Ya, jadi melahirkan tadi sifat rahmah, kasih sayang kepada orang, lalu kita bersikap ya dengan cara lemah lembut ya kepada orang, mengajak ya. Ya, jadi ketika tahu orang itu keliru, tahu orang itu salah, ada dalam kesesatan, ya, bukan diponis, bukan dikata-katain gitu ya, tapi justru kita berdakwah, mendakwahi dia, bagaimana caranya? Ya, kalau diponis bukannya mereka mau menerima, justru malah eh, menjadi marah ya, antipati gitu ya. Ya, jadi interaksi dengan Al-Quran itu harus melahirkan tadi sifat kasih sayang yang diantara cerminannya adalah kedermawanan. Ya, kedermawanan. Maka Rasulullah SAW itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya, karena memang angin itu kan memberikan selalu ya, memberikan kebaikan, kesejukan ya kepada orang itu angin itu. Jadi dermawannya itu lebih daripada angin yang berhembus. Artinya angin itu memberikan kesejukan itu kan tidak mengenal waktu ya, jadi kapanpun gitu ya. Kemudian juga dilihat ya sifat angin itu cepat ya. Nah, sehingga kedermawanannya itu dilakukan secara cepat ya, tidak lama ya. Jadi cepat ketika memberikan bantuan kepada orang lain itu ya dengan cepat ya, tidak lambat ya, tidak bertele-tele gitu. Nah, ini adalah perumpamaan ya, angin ini perumpamaan bagaimana kedermawanan itu dilakukan ya. Nah, kemudian juga tadi ya mengunjungi orang-orang soleh itu tidak hanya sekali ya, bisa diulang. Ya, itu wa tikraru dzalika idza kana mazuru la yakrahuhu. Kita bisa mengulangi ya, mengulang-ulang berkali-kali untuk mengunjungi orang-orang soleh itu apabila yang dikunjunginya memang senang gitu ya. Ya memang dia senang ketika banyak dikunjungi. Ya kalau tidak senang ya kita tidak memaksakan ya. Kemudian juga dianjurkannya untuk memperbanyak bacaan ya di bulan Ramadan, membacaan Al-Quran ya maksudnya. Walaupun tadi ya makna mudarasa tidak hanya membaca, bisa juga menghafal ya, mengkaji isinya, gitu ya. Nah, itu kan memang rutin bersama dengan malaikat Jibril ya. Rasulullah itu memudarasa Al-Quran ya, membaca ulang, jadi memurajaah ya di bulan Ramadan itu. Bahkan ya Rasul apa namanya menghatamkannya ya. Ya walaupun wahyu itu masih turun gitu ya. Artinya yang sudah diturunkan, yang sudah disampaikan kepada Rasulullah itu ya dibaca ulang semuanya di hadapan malaikat Jibril. Nah, bahkan kan di tahun yang beliau wafat, itu beliau membacakan ya Al-Quran itu sebanyak 2 kali. Ya, kalau di tahun wafat ya itu kan berarti ya memang hampir-hampir sempurna ya turunnya Al-Quran itu. Ya hampir sempurna. Ya, jadi ini juga sebagai dorongan bagi kita agar menghafal Quran. Ya, agar menghafal Quran, memurojaah, sering membaca ya, karena menghafal itu kan adalah menjaga, bukan cuman dihafal ya sekali lalu disetor gitu ya kepada guru ya, kepada pembimbing,
Lalu setelah itu selesai, ya itu keliru. Yang namanya menghafal itu tujuannya untuk menjaga Al-Quran sehingga tujuan menghafal itu ya agar dibaca ya setiap hari, setiap saat. Yang sudah dihafal itu agar dibaca terus gitu. Nah, dibaca dengan cara hafalan. Tujuan menghafal itu kan begitu, bukan hanya hafal sekali setelah itu selesai. Yang tidak ada gunanya. Ya walaupun tentu usaha yang sudah dilakukan dalam menghafalnya ya ada pahala gitu ya. Karena kan setiap satu huruf yang diucapkan itu akan mendapat 10 ya, dilipat gandakan begitu. Apalagi ketika orang menghafal kan diulang-ulang tuh. Ya berarti kan berapa kali dia membacanya ya diulang-ulang sehingga pahalanya banyak. Ya pahalanya banyak orang yang menghafal Al-Quran itu. Ya, ya, jadi tujuannya adalah untuk dibaca secara rutin, dijadikan sebagai wirid. Wirid harian dalam setiap hari itu ada yang kita baca Al-Quran. Bahkan kalau kita sudah hafal semua 30 juz, ya bisa dibuat program yaitu yang paling bagus ya dalam satu pekan ya. Selama 7 hari itu bisa khatam Al-Quran. Ya kalau belum mampu itu ya bisa one day one juz gitu ya. 1 hari 1 juz sehingga setiap bulan khatam. Ya itu kan ada riwayatnya ya diriwayatkan apa menghatamkan Quran dalam waktu 7 hari ya bahkan dikenal dengan rumus Fami Bisyaukin ya kan mulutku dalam kerinduan. Ya, artinya itu singkatan, yaitu hari pertamanya dimulai dari Al-Fatihah, ya fa-nya itu. Hari kedua dari Mim, Al-Maidah, ya-nya Yunus, ya ba-nya Bani Israel, shin-nya Asy-Syu'ara, waw-nya Wasofat, lalu di akhir Qaf, dari surat Qaf sampai akhir, hari ketujuhnya itu. Nah, itu banyak diamalkan ya oleh Rasulullah, para sahabat, para salafus saleh, ya mengatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Ya, artinya ketika kita sudah menghafal misalnya semuanya, ya kita tujuannya untuk dibaca ya. Makanya kaitannya dengan wahyu ini bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah ini harus dijaga, harus selalu dikaji. Fayudarisul Quran. Jadi harus selalu dikaji wahyu ini karena dia menjadi petunjuk bagi kita semua, bahkan tadi memberikan dampak yang baik ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, membuat jiwa kita menjadi lembut, ya berkasih sayang kepada orang lain ya dan juga dermawan ya begitu. Allah alam shawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya tidak ada ya mungkin cukup insyaallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita dari pemahaman dan juga pengamalannya ya, insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.